Mulai dah. Ayo wis mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kajian kita pada malam hari ini adalah tentang masalah manaqib. Tentang masalah manaqib barangkali teman-teman itu ada yang kurang paham. Manaqib sih intinya masalah tawasul. Tawasul mengapa harus tawasul? Kita sebagai manusia, bahwasanya di dalam Al-Quran sendiri juga ada ayat-ayat yang menyinggung masalah tawasul, mengenai tawasul, dan itu dianjurkan. Logikanya seperti ini, misalkan Pak Hasan, terus apa men? Kholidin. Bapak Kholidin misalkan mau ke camat misalkan, itu pasti ada perantaranya. Artinya kan ada wasilah minimal begini, minimal Pak Camat lagi kemana, ini kita kan tanya kepada orang-orang yang di sekitar kantor kecamatan, itu minimal seperti itu, minimal seperti itu. Kemudian mengantarkannya orang tersebut kepada Bapak Camat, karena bahasanya asing dengan Pak Camatnya misalkan, terus Pak Khalidnya juga asing misalkan, orang baru misalkan, pendatang baru, ini membutuhkan perantaraan. Ya, artinya ya begitu, itu logika. Logikanya seperti itu. Begitu juga dengan kepada Tuhan. Ya sama saja, Tuhan itu sebetulnya sih kuasa banget. Orang tanpa wasilah itu juga kuasa banget. Berdoa tanpa wasilah kuasa banget untuk menerimanya. Tapi semuanya itu kan ada aturan-aturan. Ada aturan. Ada, ya begitulah aturan. Yang bahwasanya manusia itu dianjurkan untuk bertawasul, yaitu logikanya seperti itu. Kita mau menemui presiden, mau menemui bupati, ya yang jelas itu ada yang mengantarkan, apalagi menemui Tuhan. Wah, itu tambah kan lebih wow seperti itu. Kemudian mengenai Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani kita buka di dalam riwayatnya, bahwasanya manaqib itu artinya sebuah biografi atau riwayat hidup. Badi nubdah min manaqibil qutbi Rabbani wal Ghasmadani Sultani Aliya Al-Arif Al-Muqarrabin wa imil ulamai salikin Ar-Rasihin As-Sayyidi Syarif Al-Habib, yaitu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, seperti itu. Kemudian untuk jalur dari orang tuanya, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah merupakan keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu Al-Hasani Al-Husain Ibni Abdi Soleh Jankai Dausat bin Imam Abdillah bin Imam Yahya Jahid Ibni Imam Muhammad Ibni Imam Daud Ibni Musa Ibni Imam Abdillah Ibni Imam Musa Ibni Imam Abdillah Madi Ibni Imam Hasan Musanna Ibni Imam Amiril Mukminin Sayyidina Hasan Siti bin Imam Umam Asadillah Al-Ghalib
Gharib ibni Walid Amirul Mukminin Sayyidina Ali ibn Abi Thalib Karmallahu wajhah Babni Fatimah Zahra Al-Banduli binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini nasab daripada orang tuanya. Kemudian nasab daripada ibunya adalah dari Syarifah Fatimah bin Abdillah binti Abdillah Zahid ibni Muhammad ibni Mahmud ibni Dhahir ibni Abdillah ibni Kamaluddin ibni Muhammad ibni Jawad ibni Imami Ali Ridha ibni Imami Musa Qad ibni Ja'far Shadiq ibni Imami Muhammad bin Abakir ibni Imami Zain Abidin ibni Sayyidina Syuhada Sayyidina Husain ibni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini dari jalur ibunya. Semuanya itu dari bapak, dari nasab bapaknya itu ketemu Rasulullah, dari jalur ibunya ketemu Rasulullah. Ini tentang Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Mengapa harus tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Apakah kita tidak bisa tawasul kepada yang lain? Bisa saja, semuanya bisa tawasul kepada orang-orang yang kita yakini bahwasanya mereka dekat kepada Allah. Ininya seperti itu. Kemudian diantaranya kaul-kaul atau ucapan-ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Namanya wali itu biasanya memang kaulnya, ucapannya itu beda dengan orang biasa. Ya, kalau kita lihat di dalam film-film para wali atau dalam kehidupan sehari-hari yang hari kekinian lah, abad kekinian. Ini contohnya, mungkin orang yang nggak suka mesti nyinyir mesti kata-kata itu. Contohnya begini, saya adalah alumni Situbondo. Almarhum Baye As'ad itu mengatakan begini, jika anda ada permasalahan, ada kebutuhan, maka mintalah kepada Baye Samsul. Ya, dipikir dalam logikanya, mengapa kok gak minta kepada Allah saja, ya gitu kan? Nyapa kok njaluk ini, apa aku mintanya kepada Baye Samsul? Ya, Samsul itu adalah orang tuanya ya As'ad. Mengapa harus dia seperti itu? Itu gak mesek ya. Itu nanti ngomongnya gitu kalau orang-orang yang suka nyinyir seperti itu. Itu diantara kata-kata para wali. Jadi seakan-akan tuh mengapa kok gak langsung aja minta kepada Allah kan gitu. Logikanya seperti itu. Ya kita boleh-boleh saja. Artinya ngomong langsung minta aja kepada Allah gitu. Boleh-boleh saja. Memang harus seperti itu. Cuma itu sesuatu yang mutawatir. Yang sudah pada orang ngerti bahwasanya almarhum Yai As'ad itu mengatakan demikian. Kemudian yang sama dengan seperti itu, di antara kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani begini. Bahkan radhiyallahu anhu yaqulu. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Waman istaghosa bi kurbatin kusifat anhu." Barang siapa yang memohon pertolongan di perantaranku, bi kurbatin di dalam permasalahan kusan, kusifat anhu, maka akan dihilangkan kusan tersebut. Waman nadani, barang siapa yang mengundang bi ini denganku, bi sidatin di dalam sidah, furijat anhu, maka akan dihilangkan. Ya, ini misalkan kita terpaksa ada sesuatu yang mau mencelakai kita, ada sesuatu yang di saat kita genting banget butuh pertolongan misalkan, itu langsung minta pertolongan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, itu maka di situ dikatakan furijatuh, maka akan dihilangkan. Waman tawasalabi, barang siapa yang bertawasul bi perantaranku,
hajatin, di dalam kebutuhan, masa kebutuhan, qudiyat hajatun, maka akan dipenuhi kebutuhannya. Fa idza sa'altumullah fas'alu bi. Jika Anda memohon kepada Allah, fas'aluhu bi, maka memohonlah pertolongan kepada Allah bi, perantaraan denganku, perantaraan dengan Allah, ya, radhiyallahu anhu. Itulah di antara kata-kata Syihatul Qadir Jailani yang berkaitan dengan masalah sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi begitulah waliku. Ya kalau nggak percaya maka tidak akan ada. Tapi kalau percaya pasti ada. Jadi tidak hanya kita sebagai orang Muslim, orang Hindu Buddha itu batu disembah, itu ada yang ada kekuatannya. Patung disembah ada kekuatannya, bahkan salib disembah ada kekuatannya. Gitu. Jadi makanya begini, mengapa itu terjadi? Itu sesuai dengan janji Allah. Janji Allah bagaimana? Bahwasanya riwayat sahih itu sahih. Jadi adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksinya dari Allah, cuma yang mengucapkannya adalah Rasulullah SAW. Saya ada di sisi sangkaan hambaku. Itu hadis qudsi, hadis sahih itu kaleng-kaleng. Jadi semua riwayat ya, hadis Bukhari. Saya ada di dalam sangkaan hambaku. Seorang Hindu pun, Buddha pun, jikalau dia berprasangka, berkeyakinan, contoh kepada batu, meyakini batu ada kekuatannya, ada kekuatannya. Misalkan seorang yang berkeyakinan bahwasanya keris juga ada manfaat, ada yoninya, ada kekuatannya, ada aja kekuatannya. Mengapa kok bisa seperti itu? Ya itu kuasa Tuhan. Tuhan seperti itu gampang banget. Nggak ada sulitnya bagi Allah. Jangankan itu, yang Musa, yang Isa dan yang lahir tanpa bapak aja kuasa. Kok masuk orang yang nyembah batu nggak ada kuasanya? Kuasa Allah tuh gampang banget. Jadi hal-hal seperti itu mudah banget bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak tidak gampang, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu serba mungkin di dunia ini. Kalau istilah tawasul saya katakan tadi begini, saya kan tadi ngasih contoh begini. Orang tawasul mengapa harus kepada orang yang si asidi, yang sudah umum lah, mengapa harus itu? Maka ada orang tua saya, orang tua kita, orang tua kita masing-masing. Ya sekarang begini saja logikanya. Misalkan nih Pak Hasan pengen yang presiden, mosok Pak Hasan karo wong tuane cukup mono. Logikanya seperti itu. Ini logika saja. Ini kepada manusia. Logika saja. Pak Hasan pengen ke presiden, mosok Pak Hasan ke sono ke Jakarta, go orang tuanya Pak Hasan. Ini yang manusia, kelas kaleng-kaleng. Nah, kepada Tuhan bagaimana? Kepada Tuhan kan berarti menjadikan orang, mencari orang yang lebih hebat kan gitu dari orang tua kita. Masuk akal enggak? Masuk. Ya, baru kita jawab nih. Di dalam tawasul redaksi kami itu kita menghormati, semuanya menghormati. Pertama kepada Rasulullah tidak ditinggalkan, karena itu menjadi orang yang mengenalkan kita dengan Allah. Itu Rasulullah orang pertamanya. Kemudian kepada generasi berikutnya sampai kepada guru kita yang mengajari alif bata. Itulah orang yang mengajarkan kita kepada Allah. Gitu. Kita sebut semuanya. Cuma pada akhirnya, setelah kita sebut semuanya, itu pada akhirnya, pada titik akhir,
itu kita menuju kepada orang yang kita anggap lebih dekat posisinya kepada sang pencipta. Ya. Itu urutannya seperti itu. Iya. Sangat disayangkan, sangat sekali disayangkan kepada orang yang seperti punya tipe seperti itu. Dan saya sampai detik ini, sampai ayana enggak pernah lupa dengan satu orang tua, yang kedua guru-guru saya, semuanya. Memang kita mau nyebut satu-satu kan nggak bisa. Pokoknya antara dua hal itu. Cuma yang menjadi panutan tetap kita sebut semuanya. Dan ini di sini saya nulis ada 100 lebih orang saya tawasuli. 100 lebih dari ujung wetan sampai ujung kulon karena kabeh. Termasuk di sini ada saya katakan ini. Wa ila jami'i silsilati tariqah nasabandiyah wa qadariyah wa satoriyah bla 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 sampai wati janiyah karena kabeh itu saya bagi kami adalah kulun bahrun. Mereka itu ibarat ilmunya seperti lautan, maka kami sangat menghormati mereka, sangat menghormati dan maka mereka juga saya kirimi Fatihah, semuanya kirim Fatihah. Makanya dari dulu kami mengapa saya sampai harus ke habisnya Pulau Jawa, karena kalau kami sampai di Jawa Timur saja itu jadi mau fanatik dan dari kami nggak suka seperti itu. Makanya saya waktu itu punya keinginan sampai habis Pulau Jawa, karena saya ujung wetan harus sampai tembus ujung kulon. Itu pun saya masih punya keinginan sampai detik ini. Saya pengen ke Yaman. Karena mengapa ke Yaman? Saya ngikuti satu hadis yang ada di Nasai, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, bersabda, al-fiqhu yamani wal hukama'u yamani. Bahwasanya ahli hikmah itu Yaman, ahli fikih itu Yaman. Itu sebelum Duriyah Rasul itu ada di Yaman. Mengapa? Sebelum ana Yaman durung kaya ono. Durung ana. Iku di mana itu? Ana ning hadis neng neng Nasai, kitab Yaman, bawa kitab Nasai. Kitab Nasai. Mbah halaman piro yang golek ana dhewek. Yang jelas itu hadis yang sangat saya senangi dan sangat menjadi acuan saya untuk ke Yaman sebelum adanya Duriyah Rasul ke sana. Sebelum mana? Ini begini ya, di garis bawahi supaya ingat tertancap dalam hati kita. Inilah tujuan kita ngaji. Bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya liyak budun. Jadi kita hidup di dunia itu hanya liyak budun. Hanya disuruh ibadah. Makanya saya dimanapun saya menerangkan berkaitan masalah rutinitas keibadahan, itu mesti yang saya garis bawahi itu hanya lihat budun, hanya beribadah menyembah Allah. Jangan dicampur-campur yang lain, Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita ziarah, tujuan kita tawasul, bla bla bla, semuanya itu hanya lihat itu. Lah ziarah itu ada dasare untuk mengingat kematian. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, al mautu jisrun. Kematian adalah suatu pintu. Jisrun merupakan jembatan, yasil hab ila habib, yakni pertemuannya kekasih kepada kekasih. Kematian iku jisrun. Ingat itu. Iku
tidak akan aku katakan kecuali telah sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda. Itu jari Imam Ahmad. Mengenai Imam Ahmad itu omongan Imam Ahmad itu semua serba. Al maut yusrun yasul habib. Yani makanya di dalam kitab Khulyatul Auliya, halaman ini biros boleh ono dewi. Nah itu begini. bahwasanya Nabi Ibrahim itu di saat didatangi sama Israel, wahai Ibrahim, engkau pada saat hari ini engkau harusnya meninggal. Loh, Anda apa enggak tidak tahu siapa saya? Aku yang ngerti, aku ngerti. Anda itu kekasih Tuhan. Masa Tuhan kekasih Tuhan menurut patah ini? Dari Ibrahim. Lah, malaikat diprotes seperti itu kan pusing. Malaikat itu pusing. Akhirnya malaikat itu kembali lagi kepada Allah. Nah, wahai ya Tuhan kami, Ibrahim enggak mau meninggal. Oh, ini caranya. Akhirnya dikasih tag oleh Allah. Begini Israel, katakan kepada Ibrahim bahwasanya apakah seorang kasih itu tidak mau bertemu dengan orang yang dikasih kepada zat yang dikasihi. Wah, kasihkan. Akhirnya Israel turun dan menghadap lagi kepada Ibrahim. Akhirnya menghadap kepada Ibrahim. Ini Ibrahim, Allah berfirman bahwasanya apakah seorang kasih tidak mau menghadap kepada zat yang dikasihi. Akhirnya begini, Ibrahim, oh yes, aku tak cepat mati wes. Akhirnya itulah Ibrahim meninggal. Itu diantara masalah kematian. Berkaitan dengan masalah tadi misalkan uang ziarah kok wong tawasul kok angger wae usahane kok apa ibaratnya enggak ada kemeningkatan ekonominya dan sebagainya. Apakah dia tujuannya ziarah supaya usahanya lancar? Lah, itu kurang modal. Atau kok apakah dia tujuannya tawasulku supaya usahanya lancar, beli bojo 5, punya mobil bagus, punya Fortuner, Pajero, apa tujuannya seperti itu? Lamun tujuannya seperti itu kleru besar. Lamun mau ziarah tujuannya dunia, itu kleru besar. Tawasul tujuannya dunia, kleru besar. Itu bukan tujuan. Yang benar itu hanya menjadi ada di dalam makhluk doa. Jadi kita ziarah itu tujuannya hanya mencari itu Allah. Tapi di saat itu kita kan ada tempat mahal untuk berdoa, tapi bukan tujuan. Ingat, makanya saya garis bawahi. Dimanapun aku berbicara menerangkan masalah seperti ini, dimanapun aku berbicara, mesti mengatakan seperti itu. Tujuan kita ini hanya mencari ridho Allah. Di dalam kitab ini, kitab Dalail. Ulama itu mengajarkan kepada kita umat Islam itu disuruh di saat membaca salawat itu mencari ridho Allah. Di saat kita membaca salawat itu mencari ridho Allah. Duduk pengen sugih duduk, pengen sakti duduk. Padahal kitab ini itu lamun dibaca setan ora doyan, demit ora dulit, disogok manduk-manduk, ditembak lakak-lakak. Kitab iki. Tapi duduk kitab kesaktian bukan.
bukan kitab kesaktian. Tapi kitab ini itu ditembak laka-laka disokok mantep-mantep. Ora cerdas apa iku ya itulah. Tapi itu hanya sebagai ini saja, duduk tujuan. Ibaratnya begini loh. Kita nanam padi itu rumput tumbuh, tapi rumput itu enggak menjadi tujuan. Tapi dengan sendirinya pasti itu ada. Itu pasti. Enggak usah aku enggak mendahului kehendak Tuhan, bukan. Tapi itu pasti. Tapi ngopi dulu, Pak. Ngopi dulu. Itulah tadi wong manakib, wong ziarah iku aja luru donya, aja pengen bojone 5, aja pengen tuku Pajero, aja pengen duwe Fortuner, aja seperti itu. Tujuannya hanya mencari ridho Allah. Understand? Yeah. Iku tauhid, Pak. Tauhid. Kalau menyikapi seperti itu, lagi-lagi karena orang itu rata-rata tidak semuanya. Rata-rata itu tidak keilmuan syariatnya kurang. Akhirnya karena apa itu kuburan kono lah, kuburan orang sakti, kuburan wali, jaluk ning kono lah. Iku kleru. Makanya dengan para wahabos itu akhirnya kan mengkritik seperti ini. Itu karena kekeliruan orang yang berziarah. Loh ning kono. Yes. Ya, Understand. kudu diluruskan niate bahwasanya orang ziarah itu hanya tadzkir maut, hanya mengingat kematian. Iku hadis sahih. Iya. Sampai ndower wae nentang ngantet apa nglempang ora iso. Iki lamun apa aku nentang iku, wah ya berarti nentang Rasulullah di situ. Makanya kita anak arane tabayun. Jadi barangkali video ini adalah menjawab semua permasalahan itu untuk meluruskan sesuatu yang dianggap nyeleweng kepada syariat. Kita terus terang tentang masalah seperti ini adalah aku paling senang banget. Jadi kajian kita memang kami dulu ngajar fikih, yang kedua kita ngajarnya ulumul Quran dan tafsir Quran, dan juga masalah aswaja. Itu saya itu ngerti. Jadi senang banget kalau kajian kita, karena jika kita memahami banget masalah furqah di dalam Islam itu, memahami banget. Kita mengenal Allah. Itulah kita bisa sholat mengenal Allah itu perantaraan orang yang ngajarin kita ngerti Rasulullah juga perantaraan orang-orang yang artinya orang yang hidup pada masa sekarang, ulama yang masa sekarang. Untuk artinya orang dari tingkat angka 1 untuk bisa angka 2 itu melalui angka 1. Angka 4 bisa angka 4 itu melalui angka 1. Itu logikanya seperti itu. Begitu juga dengan masalah guru. Makanya kami sendiri bisa katakan dari tadi itu sampai detik ini nggak pernah lupa kepada satu orang tua. Semua guru-guru kami, walaupun kami nggak bisa menyebutkan satu persatu, karena kalau disebutkan satu persatu ya sulit banget. Tapi tetap untuk seniornya, artinya yang sepuhnya kita tetap menjadi prioritas, karena kita tetap menghormati semuanya. Tapi pada awalnya kita bisa mengenal Islam, bisa mengenal apa, itu awalnya kan dari Rasulullah. Makanya urutan pertama adalah Rasulullah, bla 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 bla, pada generasi berikutnya para sahabat, para tabi'in, dan bla bla sampai semuanya, sampai pada orang-orang yang pernah berjaya, yang pernah mengembangkan Islam ada di daerah kita tempati. Indonesia berarti yang kita kenal para wali songo dan generasi sebelum wali songo. Kemudian
orang sekitar kita yang kita ngajar apa alibakta dan sebagainya, dan sampai semuanya seperti itu. Kita tidak lepas seperti itu urutannya seperti itu. Kemudian kita juga tetap kepada semua orang Islam, karena Rasulullah itu sebelum meninggal itu selalu menyebut umati, berarti di situ adalah semuanya adalah orang Islam semuanya. Kita sebut semuanya orang Islam. Makanya di situ ada lafaz jamil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat seperti itu. Itulah tata cara urutan-urutan di dalam bertawasul, di dalam kita mendoakan. Makanya kita tidak boleh mengenyampingkan artinya tidak menyebut seperti itu. Itu kita tetap harus menyebut semuanya. Itu urutannya seperti itu. Pertama khusyuk. Kalau niat sudah saya bahas dari tadi, bahwasanya manusia hidup itu hanya lillahi ta'abud liyak butuh, hanya liyak budun. Ini kunci pertama. Terus pokoknya itu harus. Kata kita ibadah, kita hidup itu hanya liyak budun. Itu konuru duit itu ya. Jadi liyak budun. Nyembah ning pangeran, nyembah kepada Allah. Ya, kalau sudah dikatakan seperti itu liyak budun berarti apa? Itu sudah menafikan semuanya, menghilangkan semuanya. Bahwasanya kita sholat, nanti kita sampaikan juga. Ata yaumul kiamah. Pada datang hari kiamat, engkau hari sesoke. Hari sesoke. Engkau datanglah hari kiamat. Mereka apa? Bisolatihi, wa zakatihi, wa saumihi, bla bla bla, semuanya amal kebaikan. Summa ata man qada fada wasata mahada wa darbada, bla 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 bla. Nah, pertama dia tuh, malaikat iku wong karo go mendi? Kon surga Tuhan. Alfamart. Indomaret. Ini orang mau bawa ke surga. Kemudian datanglah orang yang pernah wadoraba, tak pernah yang dipukul. Baik Tuhan, orang ini mau dibawa kemana? Ke surga. Banyak mau ke surga. Iya Tuhan kami. Orang ini dulu di waktu dia hidup pernah saya dipukul. Karena dia waktu hidup dia belum pernah minta maaf kepada saya sekarang menuntut. Maka amal pertamanya diambil lah, balik amal waktu bahada dia pernah menuduh zina kepada orang lain. Wong lagi bareng-bareng karo cewek di tempat remang-remang, itu zina. Makanya sebenarnya tuh gini, kalau hukum seperti masalah kejelekan tuh itu sebenarnya Allah itu selalu menutupi kejelekan hambanya. Itu seperti itu. Cuma kadang-kadang orang itu kan selalu membuka kejelekannya. Itu itu seperti yang kurang baik. Walaupun itu ibaratnya ada ibaratnya nanti ada hukum tersendiri. Tapi seperti itu sebenarnya sih, kalau kejelekan jangan dipublikasikan. Nanti takutnya orang lain tuh meniru dan sebagainya. Seperti itu. Kalau kejelekan tuh seyogyanya ditutupi, jangan diumbar. Tidak baik. Dan itu kan punya peluang menjadi orang lain ikutan. Misalkan merkosa orang, merkosa aman, kemudian dia ikutan orang lain. Nah, itu kan punya peluang orang lain ikut-ikutan. Menyolong misalkan, merampok misalkan. Itu jangan publikasikan, diam-diam saja. Kalau sudah pernah melaksanakan, yus cicing-cicing wae. Mulai dipublikasikan. Aku pernah mabuk habis misalkan berapa botol misalkan. Bisa jadi dipublikasikan. Ya untuk sendiri saja. Dan Allah itu sebetulnya seperti itu,
nggak mau orang tuh melaksanakan jelekan itu dipublikasikan, nggak mau, nggak suka, pengennya ditutupi. Dan doa-doa kami kita-kitaan kan juga sama, Aul masturna yubani, Allah tutupilah aib kami, seperti itu kan. Nah, itu tujuannya seperti itu. Berarti jelekan ojo dipublikasikan aja. Itu diantaranya. Omong apa mau? Hah? Omong apa mau? Masa mau? Aduh lah. I don't know. Kenapa? Ngomong masalah sholat kan sudah tadi. Oh iya, mau tak bahas ya. Jadi tujuannya sampai saya katakan, oh ini nih, hadisnya, soheh. Benar dulu. Ada soheh. Nah, itu ada seorang hamba itu mau dimasukkan ke surga. Tadi kan beda lagi ya, hadisnya soheh. Beda hadisnya. Tapi soheh. Makanya saya katakan, saya selalu ingat hadis itu. Makanya yang saya katakan itu ingat-ingatan. Soalnya soheh kabeh. Makanya yang selalu saya ingat itu soheh. Dan saya tidak akan aku katakan sesuatu hadis yang soheh. Apalagi maudhu, apalagi hanya kaul. Contoh ini, layatul hayat ila bidukhon wasujar wal qahwa. Tidak ada kesempurnaan dalam kehidupan kecuali dengan kopi dan rokok. Lagi duduk hadis iki. Tapi akan jadi indah. Jangan. Jadi beginilah, layatul hayat ila bidukhon wasujar. Tidak ada kesempurnaan dalam kehidupan. Nanti urip iki ora sempurna, Pak. Urip ora sempurna kecuali kudu ngrokok karo ngopi. Lah, kuwi lho, ingat-ingat tadi di garis bawahi. Di garis bawahi. Makanya ayo kopi, ayo jaburan. Ini sesuai dengan hadis kita, dengan doa kita. Allahumma duit ana, utut ana, wa kopiana, bojo ayu, duit akeh randi utang. Duit akeh tidak ada kebutuhan. Duit akeh omai makrong. Ya itu kan doa kita. Itu Allahumma duitana wa kopiana wa jabrana wa rokoana. Wis segala-galana wis segala-galana mah enak. Itu doa. Makanya saya katakan itu tadi bukan hadis. Layatul hayat ila bituhan wal qahwa itu bukan hadis, tapi itu hanya rekayasa saya saja. Dan itu pernah saya katakan dan sering saya katakan di jamaah tabligh juga sama. Jadi ceritanya ke anak wong, rokok ya haram misalkan. Tak omong aku. Ora haram. Jadi begini. Layatul hayat ila bituhan wasuja. Itu soheh, ya duduk soheh. Iki tapi jelas seperti itu. Redaksinya kan saya Arabkan. Rekayasa saya sendiri. Tapi memang seperti itu. Jadi jangan sampai lupa. Nanti itu ada seorang hamba mau dimasukkan ke surga. Kemudian oleh Allah nggak boleh. Nah, Tuhan, tapi orang ini ibadahnya bagus. Iya, memang bagus. Doanya oke. Wiridannya oke. Semuanya serba oke. Iya, malaikat. Orang ini ibadahnya bagus, pada manusia juga bagus, gak punya utang lagi. Duitnya akeh, bojone ayu-ayu, mobilnya pajero ning dunyane. Pokoknya haji bolak-balik. Iya memang iya orang itu. Tapi begini malaikat, uang iku binien zaman bahala. Waktu ning dunyane dia puasanan kemis, tapi pengen duwe pangkat jadi presiden. Tapi sudah aku kasih malaikat, wong iki tak dadi presiden. Dia puasa terus. Dia wiridan terus kalau malam. Dia pengen bojone papat. Wis tak turuti malaikat. Tak turuti nundunya bojone ayu kabeh perawan kabeh. Udah aku turuti. Dia aku sering manakib, sering apa ki tawasul, pengen punya pajero, omahe bagus. Sudah aku turuti ning dunyane biar tak komuniti kabeh. Begini malaikat, karena sudah aku turuti ning dunyane, dia itu ibadah bukan karena saya, tapi karena lijahi dunya. Karena pengen kemewahan dunya. Lah iku arane ora bener.
Tak kenging, tama tak kenging. Kita ibadah di sini, tawasul di sini, manakib di sini hanya pengen cari ridha Allah. Jangan sampai kita ibadah ditukar dengan dunia, dengan nilai mobil. Iku rugi, rugi tak kenging, ulah. Engko daripada kita main neraka sama-sama. Itu yang Neng dunia kira suwi sampai 1 tahun kan mati engko. Ora sampai suwi urip iki. Engko sing suwi ning akhirat. Dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Tapi rokok. tapi rokok ora lah. Bayar rokok. Pondok durung dadi. Aku pengen niku, aku lamun ta ibaratnya duit akeh. Aku pengen bangun masjid dewek, bangun madrasah dewek, sekolahan dewek, pondok dewek. Aku pengen. Cuma aku hari ini durung bisa. Ya moga-moga engko suatu saat yang bisa. Amin. Yang saya amalkan itu adalah salah satu amal daripada almarhum Mbah Hamid. Tepasin Mbah Hamid itu mau bangun masjid 300 masjid itu sorangan wae. Eta mah wasilahna eta ayat namanya sholawat plus. Sholawat plus eta salah satu amalan daripada Mbah Hamid itu alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini sudah saya amalkan terus. Makanya Isun amukti palapa. Jadi saya pengen puasa terus, pengen berusaha untuk bisa itu terwujud keinginan saya. Itu aneh baik. Oh iya pas. Allahumma sholli ala Muhammadin ladzi mab'usin. Ya Allah, dengan keberkahan di salat ya Allah. Tajri bial malu ya Allah, alirkan harta. Tajri mali wal fulusi dan harta. Fi ayyi halin wa qiyamin wa susi aghni ya Allah. Fi ayyi halin. Ini selawat. Allahumma sholli ala Muhammadin ladzi mab'usin salat tajri bial mali wal fulusi wa jiyati al jannah sirah. Fi ayyi halin wa qiyamin wa susi aghni hajat ya Allah. Abdul kadah kebesaran kami ya Allah. Apa penuhilah permohonan kami ya Allah. Penuhi hajat kami ya Allah. Pastilah hadis salat ya Allah. Salat fulus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Talaban ridha dal al-Fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ila hadrati sayyidina Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ayyuhati karamul Fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jalala wa ila hadrat sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Harun wa sayyidina Isa wa sayyidina Muhammad wa sayyidina wa jami' ashabi jamlam jawal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jamil malakatil muqarrabin wal hafizil mursalin Jibril Mikail Israfil wa ila hadratil abil abbas wa nabiyullah yudri wa sallam wa ila jamil sabil jurus wal karamati wa salman janil rabbil syahad qadir jamil radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami' silsilati tarakan sabandiyah wa qadiriyah wa khairiyah wa sadariyah wa rifaiyah wa dijaniyah
وصلنا رسول الله عليه سيدنا سيد مجيد عبد القادر جاني رضي الله عنه سيدنا سيد إمام غزالي سيد ومعناكي نزل سيد مجيد العربي سيد مجيد النبوي وسيد مدرسي بسس البري وسيد مدرس سيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزيري رحمه الله وسيد إمام جعفر سيد العلوي وسيد أبي لباس أحمد بن العلمي وسيد مدير عمر بن سيد محمد سلام رسول الله وإلى جميع الإتساع وسبع سنة رسول ساري ودادلا سنان كنو جادي ولا رحم باكو سان بangana jangar guna sida do kapi sendor jadi sepiyana tiga di balik mana juga rasanya ada saya hina hal bangana wazari Abdullah tu biasa samsur biasa tu ya fadi Abdul Karim ni maras maras wazar biasa masari wazar ini marah biasa masjid Karim biasa menalim mustaqim baju jabar masjid dan baju wazar saya Ahmad saya jamrah di Abdul Anas mengapa semua habibu sana saya Abdul Basir bayi saya Muhammad Bar Abdul Karim Maksud dengan penasal ya terhamdulillah terhalim ya hadis. Wa ila jamil mu'alif kitab allati ta'ala nabalannahu. Wa usulihim wa furuhim wa masyahim wa alihziladihim wa la akhidina minhum radiyallahu mughafaran wa yuli darajatihim wa yudha alaina ma jumjiyadina wa aladana wa duriyadana wa talamidana wa adba'ana wa jama'adana min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa alamihim fit dunya wal akhirah wa amdara alaina wa iyyahum wa sarmadim sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk orang tua kita, saudara kita semuanya yang sudah meninggal atau yang masih hidup semuanya, guru-guru kita yang pernah ngajarin kita alif bata semuanya. Moga-moga yang masih hidup diberikan tetap iman Islam, banyak umur, sehat selalu, rezeki berlimpah ruah, dijauhkan dari musibah mati husnul khotimah. Yang sudah meninggal semoga dimaafkan segala-galanya, diterima amal ibadahnya, moga-moga ditempatkan di suatu tempat yang diridhai Allah, yakni surganya Allah SWT. Wa ila rahya baina wa ummatina wa ajdina wa syahina wa akribaina wa aqwamina wa ashabina wal jamnahun alina, dan orang-orang yang punya hak atas diri kita semuanya, moga-moga dimaafkan, diterima amal baginya. Wa jamnahun alina wa jamman amila jami' aradina wa mana'ana ila yaumil qiyamah wa li ahli Indonesia wal Arabiyah wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min adama ila yaumidin min adama ila yaumidin min adama ila yaumidin. Bangsa alus bangsa kasar kabehane. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita bersama diberi kekuatan iman Islam. Amin. Moga-moga panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Moga-moga tercapai apa yang dikehendaki, apa yang dituju. Amin. Moga-moga dijauhkan dari musibah. Amin. Dari sehat kabeh. Amin. Bojone sehat. Amin. Bojone adem ayem. Amin. Duit akeh. Amin. Orang diutang. Amin. Duit akeh. Amin. Tidak ada kebutuhan. Amin. Anak duit, anak rokok, anak udut, anak kopi. Amin. Moga-moga dicukupi kabehane bisa haji dan umroh berkali-kali. Amin. Moga-moga ilmu manfaat barokah masalah fitni wa dunya wal akhirah. Amin. Bisa memahami, bisa melaksanakan, Amin. dan bisa menularkan untuk orang lain. Amin. Bisa memahami, Amin. bisa melaksanakan, Amin. bisa menyampaikan untuk orang lain. Amin. Bisa memahami, Amin. bisa memahami, melaksanakan dan menyampaikan untuk orang lain. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan barokah Fatihah, sirine Fatihah, muga-muga pinaben kasembatan, muga-muga dijabahi, cita-citane terlaksana, keinginane terkabulkan, apa jadi unek-uneknya muga-muga Gusti Allah paring ridho. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini cukup sampai di sini. Nanti disambung lagi dengan kajian ilmu yang lebih mendalam lagi. Nanti ada ilmu-ilmu yang belum saya keluarkan. Moga-moga manfaat. Amin. Walafu minkum dengan iringan doa ihdinas siratal mustaqim wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.